perusahaannya berdiri gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat merek Mesra, Meditran, Prima XP mungkin sebagai misalnya kita udah pernah lihat di bengkel gitu ya, ini produk-produk yang udah legend gitu, udah mungkin 20 tahun kemudian dengan perusahaannya sudah satu. Jadi sebenarnya bukan jadi sebenarnya lucunya produk-produknya lebih tua kemudian daripada perusahaan yang dulu waktu pertama kali hadir dijualnya langsung oleh Pertamina Persero pada 2013. Pertamina Lubricants menjadi kita fokus ke oli baru gitu ya, bahkan oli yang belum dijual kita uji di sini pastikan kualitasnya sebelum kita jual gitu ya, belum jadi formula yang ada namanya di pasaran gitu. Kalau Algolek sebaliknya dia menguji oli-oli yang sudah dipakai bahkan kalau misalnya kalau kita sebagai orang gitu ya, kita kan uji kesehatan kita dalam medical check up misalnya kita usut darah gitu ya, darah itu representasikan kesehatan kita secara keseluruhan gitu. Mesin permesinan juga ternyata ada namanya user monitoring atau user analysis yang kita lakukan untuk memastikan kondisi mesin masih sehat gitu dari produknya. Itu mungkin ada sebagian dijelaskan di slide berikutnya. Ini kan baru berdiri 2023 kemarin ya, apakah jangan-jangan sebelumnya Pertamina nggak melakukan hal itu gitu sebenarnya? Enggak sebenarnya. Jadi 3 fungsi ini sebenarnya juga sudah ada dari dulu, cuman dengan adanya LPC kita menggabungkan itu semua dalam sebuah gedung. Itu merupakan sebuah langkah yang penting bagi Pertamina Lubricants untuk memastikan bahwa pengembangan produk dari mulai awal sampai akhir sampai konsumen itu benar-benar diperhatikan. Jadi ini tadinya berbeda dari dulu, jadi satu di gedung LPC. Nah kalau gedung LPC ini sendiri ada 3 lantai, kalau kita bagi di 3 ya, kayak yang pertama lantai 1 itu ada program development lab dan kita di sana ngomong ya inputan dari konsumen gitu ya. Kemudian kita melakukan bench testing, apa sih bench testing gitu ya. Jadi bench testing itu adalah proses pengujian oli-oli atau calon-calon oli yang akan kita jual nantinya untuk memastikan bahwa performance levelnya atau kualitasnya itu bisa sesuai dengan yang diminta oleh konsumen melalui pengujian peralatan lab yang ada di atas meja gitu ya. Jadi itu bench test pengujian yang ada di atas meja untuk mensimulasikan kondisi real nanti di lapangan. Jadi hasilnya bisa lebih cepat, bahkan bisa kita kondisikan kondisi yang sangat ekstrim. Kemudian setelah bench testing selesai, kita make sure untuk dilakukan lagi pengujian di engine test yang kita punya juga nanti di bawah, mungkin bisa sekalian kita tonton ya nanti untuk produk industri mungkin nggak terlalu familiar gitu ya di kalangan kita, karena memang banyaknya di industri dan bahkan mungkin kita nggak bisa ketik lagi ya di TV gitu ya, karena biasanya langsung ke konsumen gitu. Ada Meditran, ada Surami, ada Salib, yang berorek, transmisinya, bakal bisa gitu. Masri, transmisi, dan seterusnya. Nah ini contoh spesialitas yang tadi disebut di awal ya. Ada beberapa produk yang sebagai misalnya sebenarnya dipakai di dunia perminyakan gitu ya, di refinery gitu. Kayak contoh misalnya flow itu adalah produk yang kita gunakan untuk mempermudah laju alir dari minyak seperti itu. Kemudian panggang yang kita aplikasikan ke logam-logam supaya tidak mudah kemarin. Ini contoh-contoh konsumen-konsumen yang sudah digunakan di kilang gitu ya. Nah, series ini adalah katalis yang bermantu bermanfaat, kemudian berbuat kerosin, berbuat bisa oil, dan kemudian bisa menjadi fuel dan sebagainya. Jadi ada sekitar 100 lebih instrumen yang bisa kita buat mengujikan 120 lebih parameter untuk pelumas dan grease. Kemudian juga ada engine test, motor test yang berupa dyno dan juga chassis yang kita lakukan di sini sebelum kita konsumen, sebelum kita final user kualitasnya. Nah, ini selanjutnya adalah bagian industrial atau yang approval yang tadi saya sebut sebagai ijazah, yang saya sebut sebagai pengakuan dari pihak ketiga terkait kualitas pelumas yang mana pihak ketiga ini kebetulan memang semuanya di OEM yang standar dunia gitu ya. Misalnya contoh kalau misalnya layanan apa saja? Next, ya ini layanan yang pertama ya. Dan catatan mas, 1, 2, ya.
Jadi ini layanan yang pertama. Layanan yang pertama itu adalah sifatnya berupa edukasi. Kita sadar bahwa pelumas ini adalah sebuah produk teknologi. Artinya rata-rata orang itu pasti taunya oli, kan gitu. Bahkan ada stereotip oli yang penting licin. Tapi kalau semua oli itu sama saja, kenapa ada oli mobil, ada oli motor, ada oli kapal, ada oli hidrolik gitu? Atau bahkan teman-teman media ini kadang suka kritis, Mas boleh nggak sih oli mobil itu dipakai buat motor? Atau boleh nggak sih oli motor itu dipakai oli mobil? Atau kalau saya balik tanya ke teman-teman, boleh nggak? Boleh nggak oli mobil dipakai ke motor? Atau oli motor dipakai ke mobil? Enggak boleh. Tahunya dari mana? Harus ada yang mengedukasi, harus ada yang ngasih tahu. Karena kalau sekarang kita baca di internet ya, kita lihat di internet ya, YouTube dan lain-lain, itu tuh informasi tentang oli itu banyak. Cuma apakah semuanya itu betul? Belum tentu kan gitu. Sehingga harus ada yang memberikan edukasi yang benar gitu ya tentang pelumas dan pelumasan. Bahkan kalau di internet itu ada yang namanya komunitas oli sesat, kan? Komunitas oli sesat. Jadi campur-campur lah. Gitu. Terus apakah kalau dicampur-campur itu nggak boleh atau nggak bisa gitu? Ada yang pernah nyoba nggak mesin motor dikasih minyak goreng? Saya pernah. Bisa nyala nggak motornya? Nyala. Rusak nggak? Rusak. Jadi salah pakai oli atau salah menggunakan oli itu efeknya nggak langsung. Efeknya nggak langsung. Tapi ada jeda waktu. Nah ini yang harus diedukasikan ke konsumen. Nah, di LTC kita punya lembaga akademi yang namanya ILMA, Integrated Lubrication Management Academy. Nah kebetulan itu tinggi ilmunya di belakang. Coba dulu buat teman-teman di ILMA itu di belakang training center ya. Training center menyediakan servis untuk customer kita internal maupun customer eksternal ya di luar, baik untuk masalah teknis maupun sekarang juga banyak kita memberikan training itu mengenai hal non teknis gitu ya, seperti salesmanship, marketing, product management, maturity dan lain-lain. Nah saat ini kita memberikan fokus kita pengembangan Salesforce, training basic knowledge, way training, sertifikasi, education training untuk pekerja-pekerja baru dan non-technical topics. Nah, jadi di mana lokasinya ILMA? Di lantai 1 ke arah mana ya? Ke sana itu arah mana? Jadi kalau beliau bermediasi untuk memenangkan persaingan bisnis global, visinya membentuk kapabilitas teknis, non-teknis, komersial, maturity seluruh Thailand, membentuk regional dan global clients, dan digitalisasi proses bisnis ini. Sekilas-sekilas aja ya, ini milestone kita di tahun 2023 kita menguatkan core, kita menjajaki 2024-2025 ini kita akan berkembang dari listrik. Itu kita bisa mengetahui dari olinya. Jadi ngecek oli itu fungsinya bukan hanya untuk melihat kualitas oli, tapi untuk melihat kualitas atau kesehatan dari kayak kita kalau kita ke lab klinik kita ngambil darah melihat kolesterol dan lain-lain, kita tidak sedang menilai kesehatan dari darah kita kan, tapi yang kita lihat adalah kesehatan dari tubuh kita. Kolesterolnya tinggi nih, jadi makanannya jaga. Ini gulanya tinggi nih, kurangi ya, manis-manis, sama seperti itu. Konsepnya sama seperti itu. Nah, disinilah kami memberikan layanan after sales service ya, atau layanan pengecekan itu di oil clinic, tempatnya di seberang, dan nanti teman-teman juga akan visit ke oil clinic. Oil clinic adalah laboratorium independen dimiliki oleh Pertamina Lubrikan, didesain untuk memberikan jasa use oil monitoring. Jadi monitoring dari oli yang sudah dipakai, konsepnya seperti tadi, untuk melihat
kesehatan daripada si mesin itu sendiri ya, mesin atau peralatan. Sudah tersertifikasi ISO 17025 dan kan parameternya banyak, 44 lubrikan dan fuel testing parameter yang 50 lebih instrumen. Dan oil clinic ini adalah satu-satunya lab after sale service dengan pengujian terlengkap se-Asia Tenggara. Kita melayani sampel lebih dari 100.000 tes per tahun, dan jumlah sampel kita itu sampel ya, jadi satu sampel itu bisa tes berapa kali. Sampelnya itu sampai dengan 2024 ini produksi kita 24.000 sampel per tahun. Artinya dalam satu hari kira-kira lab clinic ini dia akan merunning sekitar 100 sampai 200 sampel. Jadi cukup banyak sampelnya. Lokasinya ada dua, di Jakarta di LTC ini, dan kita punya satu lagi di Batakang. Batakang itu di Kalimantan, di Balikpapan. Reportnya kita sudah web based, jadi konsepnya adalah sama kayak kalau kita ngecek MCU itu terus habis ambil darah kita pulang. Kalau zaman dulu kan mesti balik lagi ambil hasilnya. Kalau sekarang kan ada, Pak, nanti hasilnya dikirim lewat email ya, atau hasilnya bisa dilihat lewat web ini. Nah, ini juga sama. Jadi customer itu bisa melihat hasilnya itu melalui web. Jadi tinggal dilihat, kemudian di situ ada rekornya. Jadi kalau misalkan rutin atau langganan itu dia ada progresnya, historicalnya dan lain-lain. Customernya sudah lebih dari 500 customer, baik internal maupun eksternal. Ya, ini sama ya, gula atau proaktif, terutama di konsumen industri. Jadi kadang-kala tidak semua konsumen industri ini punya akses ke sini ya, ke oil clinic atau ke Ilma gitu. Jadi misalkan konsumen di area-area Sumatera, pedalaman site-site yang terpencil itu tidak menutup kemungkinan juga yang di Jakarta, DKI Jawa Barat sekitarnya, Jawa Tengah dan lain-lain. Kita ada yang namanya field engineer. Field engineer ini adalah tim yang bertugas atau orang-orang yang tugasnya memberikan layanan after sales service kepada konsumen, tetapi sifatnya jemput bola. Jadi ini yang home service lah, kalau balik lagi layanan itu tadi, yang layanan lab darah tadi, ini yang home service, ini yang datang ke rumah, ini yang mengambil sampel di rumah, ini yang memberikan layanan di tempatnya konsumen. Ini namanya field engineer. Ini contoh fotonya namanya Mas Beni, beliau adalah field engineer kami di Kalimantan. Jadi FE ini kita punya kurang lebih 10 atau 12 RE yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah DIY, Jatim Balinus, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, dan Papua. Ini mereka yang jemput bola, karena kadang customer itu ya nggak punya waktu, nggak punya akses untuk kalau harus datang ke Jakarta gitu ya. Nah, ini adalah jadi kurang lebih kita sejak zaman dulu ya, memberikan training, memberikan layanan monitoring, kemudian visit ke customer dan lain-lain. Cuman memang sifatnya sporadis gitu ya, tidak belum dibungkus menjadi sebuah program yang tertentu gitu. Nah, tahun 2023 kami mengemasnya menjadi sebuah program yang namanya ILM. ILM itu apa sih? Panjangnya dari Integrated Lubrication Management. Kita kasih tagline-nya Best Deal for Operation Excellence. Ide dasarnya adalah sebuah fakta atau sebuah hasil riset dari Profesor Ernest Rabinowitz, itu profesor di MIT Amerika, Massachusetts. Ini apa ya? MIT panjangnya apa? Teknologi, Massachusetts Institute of Technology, ITB-nya Amerika. Dia mengatakan bahwa lubricating cost contribute 3% of total maintenance spending, but typically control 70% addressable
failure. Ya, itu aja sih kata-kata sebenarnya. Optimizing lubrication management reduce potential loss by mechanical failure, increasing operational reliability. Ya, saya coba terjemahkan ke bahasa yang ini. Intinya, oli ini murah Pak. Oli itu murah. Kalau di pabrik atau di industri, kalau diurutin apa namanya konsumsi atau biaya maintenance itu untuk beli spare part, oli itu ranking 7 atau 8. Ranking satunya apa? Misalkan truk gitu ya. Konsumsi paling besarnya apa? Yang keluar duit paling banyak? BBM. Nomor 1 BBM. Nomor 2 apa? Biasanya ban. Nomor 3 nanti spare part yang lain, dan lain-lain. Sehingga oli itu sebenarnya kalau di dalam biaya pemeliharaan itu tuh murah. Coba rata-rata kan pada punya motor atau mobil ya. Paling ganti oli berapa lama sih? 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Bahkan ada yang bilang ganti oli itu konspirasi gitu kan. Ganti oli itu cuma ilusi gitu kan. Itu aja gimmick marketing aja. Gak ada oli maksudnya juga bisa jalan gitu kan. Tapi habis itu jebol gitu. Nah, ganti oli itu nggak tiap hari gitu kan. Jadi biaya yang kita keluarkan itu sebenarnya untuk oli itu kecil. Dari itu menunjukkan kosnya itu cuma 3% dari biaya total pemeliharaan mesin atau peralatan. Tapi kalau yang kos kecil itu terus kita tawar lagi, misalkan ya beli ke bengkel, Pak mau beli oli apa? Nah ini ada Pastron ya, harganya katakanlah 100.000, 200.000. Mahal, yang murah aja deh. Yang ini nih, itu 70 atau 80. Pokoknya yang murah. Terus kenanya oli yang nggak jelas gitu kan. Mesinnya rusak, mesinnya jebol. Dia turun mesinnya berapa? Bisa jutaan, ya kan? Artinya apa? Biaya oli yang kecil itu tadi, tapi kalau tidak dikelola dengan baik, akan memunculkan biaya-biaya lain yang jauh lebih besar. Atau efek lagi, contoh lagi, satu sama lain ya. Yang namanya di pabrik Bapak Ibu, yang namanya di pabrik itu satu pabrik itu bisa pakai olinya nggak cuma satu. Truk aja atau bis aja, itu kan olinya ada oli mesin, ada oli transmisi, ada oli ganda. Yang namanya oli kan warnanya mirip-mirip ya kalau udah dibuka gitu. Nah, terus yang namanya di industri itu biasanya orang itu silih berganti, ada orang baru, orang lama pergi dan lain-lain gitu ya. Nah, ketika mandornya itu bilang, Mas, tolong kayak sing terkait olinya diganti. Dia masuk ke gudang, ada banyak olinya, ini yang diambil yang mana gitu kan. Terus misalnya dia udah ambil, terus dia datang lagi ke truknya, orang baru nggak tahu ternyata oli mesin itu masukinnya sebelah sini, oli transmisi masukinnya sebelah sini, oli gardan masukinnya sebelah sini. Ibu-ibu aja coba kalau dibuka kap mobilnya itu bisa bedain nggak ini mana air wiper sama air radiator itu ngisinya itu di sebelah mana? Belum tentu tahu gitu kan. Jangan-jangan ngisi olinya itu malah di air radiator. Jadi ketika yang wiper gitu, jadi pas wipernya dinyalain, yang keluar bukan air, tapi malah olinya gitu, atau malah bulannya gitu. Itu kan sepele, tapi berbahaya, gitu. Fatal. Nah itu juga nggak ada kayak gitu, jadi memungkinkan terjadinya bercampur satu sama lain. Solusinya apa? Gampang, kasih warna. Yang oli mesin kasih oli merah, oli transmisi kasih warna biru, oli gardan kasih warna kuning. Jadi mandornya itu ngomongnya gampang, Mas, iki sing abang, olinya abang, masukkan ke yang ada ini yang merah. Ini yang kuning, masukkan ke yang kuning. Hijau masukkan ke hijau. Gampang kan? Daripada harus ngomong ini masukkan ke mesin, ini masukkan transmisi, ini masukkan ke gardan.
transmisi itu yang mana, garden itu yang mana. Itu contoh simpelnya. Jadi itu adalah layanan-layanan yang riset dalam mengembangkan produk, tetapi pusat layanan atau servis ke customer. Sekian dari saya. Ini ada juga biar ini jangan mana ini nanti aja ya nanti oh ya Jarang-jarang foto pakai ayo wih pengen saya nggak bisa terus terus apa ya? saya gawe dito terus buk randrong kerana saya gawe itu rasakan gitu ya Wali kotanya mau ketemu orang kancane gitu. Aska. lah Heru mau dia kan Heru mau dia kan Oh ya, kan mau itu kemudian